Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Puspitasari, Stambuk G301-19031. Apa itu amonia? Amonia adalah senyawa kimia dengan rumus NH3 yang biasanya senyawa ini didapati berupa gas dengan bau tajam yang khas. Walaupun amonia memiliki sumbangan penting bagi keberadaan nutrisi di bumi, amonia sendiri adalah senyawa kaustik dan dapat merusak kesehatan. Sifat amonia. Yang pertama, memiliki rumus molekul NH3. Yang kedua, lebih ringan dari udara. Yang ketiga, tidak berwarna, iritan. Yang keempat, dapat meledak. Yang kelima, korosif pada kondisi tertentu. Yang keenam, mudah larut dalam air. Yang ketujuh, beracun jika dihirup. Yang kedelapan, memiliki titik leleh min 77,7 derajat Celcius dalam skala Kelvin bernilai 195,42. Yang kesembilan, memiliki titik didih min 33,4 derajat Celcius dengan derajat Kelvin 239,81. Yang kesepuluh, kelarutan dalam air bernilai 89,9 gram per 100 mil pada 0 derajat Celcius. Yang kesebelas, memiliki massa jenis 0,692 gram per liter. Yang ke-12, memiliki berat molekul 17,03 gram per mol. Manfaat amonia. Yang pertama, dapat dijadikan sebagai pupuk urea. Yang kedua, dapat dijadikan sebagai bahan penukar panas. Yang ketiga, dapat dijadikan sebagai bahan pembuat pulp. Yang keempat, dapat dijadikan sebagai bahan pembuat asam nitrat. Yang kelima, dapat dijadikan sebagai bahan pembuat garam nitrat. Yang keenam, dapat dijadikan sebagai bahan pembuat ester asam nitrat. Yang ketujuh, dapat dijadikan sebagai bahan pembuat senyawa nitrogen. Yang kedelapan, dapat dijadikan sebagai bahan pembuat hidrazin. Yang kesembilan, dapat dijadikan sebagai bahan media pendinginan. Yang kesepuluh, dapat dijadikan sebagai bahan industri makanan. Kita masuk pada tahap-tahap industri pembuatan amonia. Di dalam tahap-tahap industri pembuatan amonia, yang pertama itu melalui tahap desulfurisasi. Nah, pada pembuatan amonia kali ini, bahan baku yang digunakan adalah gas alam. Kenapa sih digunakan gas alam? Karena bahannya itu mudah didapat serta mudah melimpah di alam semesta ini. Gas alam ini belum sepenuhnya bersih, di mana gas alam ini masih tercampur oleh unsur sulfur. Sulfur ini dapat meracuni katalis pada tahap reformer. Nah, untuk menyerap sulfur dari gas alam, kita gunakan ZNO sebagai penyerap atau adsorben pada proses desulfurisasi. Pada proses desulfurisasi pula terjadi reaksi seperti berikut ini. Setelah dari tahap desulfurisasi, kemudian kita menuju ke primary reformer. Primary reformer ini adalah tempat terjadinya perubahan gas alami yang bersamaan dengan uap air menjadi hidrogen, di mana pada tahap ini dibantu oleh katalis nikel. Nah, pada tahap ini dihasilkan bahan bakar serta produksi. Hasil reaksinya itu menghasilkan karbon dioksida, karbon monoksida, dan H2. Pada tahap ini pula kita peroleh reaksi sebagai berikut. Untuk menghasilkan udara, maka hasil dari primary reformer ini tadi kita alirkan ke secondary reformer. Kemudian untuk mendapatkan udara murni, maka pada secondary reformer kita alirkan udara untuk dijadikan sebagai pemasok udara pada proses sintesis metana di tahap selanjutnya nanti. Nah, pada reaksi ini
kita memperoleh reaksi sebagai berikut. Setelah dari tahap secondary reformer ini, kemudian kita menuju ke tahap selanjutnya, itu shift converter, di mana shift converter ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu high temperature shift converter, yang kedua low temperature shift converter. Yang pertama itu hasil dari secondary reformer itu kita alirkan ke high temperature shift converter untuk didinginkan. Nah, tujuan dari pendinginannya itu untuk mengubah gas CO menjadi CO2, di mana gas CO dan CO2 ini dikatalis menggunakan Fe yang dilapisi oleh dinding reaktor, maka didapatkan persamaan reaksi sebagai berikut ini. CO2 itu tidak keseluruhan dibentuk oleh high temperature shift converter, maka reaksi yang dihasilkan itu disempurnakan oleh low temperature shift converter dengan suhu yang rendah dari high temperature shift converter. Hal ini dilakukan agar konvensi yang dihasilkan lebih tinggi dari dua shift convert ini digunakan dengan tujuan untuk menyempurnakan pembentukan H2 itu sendiri. Gas yang dihasilkan oleh low temperature shift converter ini masih mengandung CO2, di mana ini akan mengganggu reaksi pembentukan amonia. Nah, sisa-sisa dari CO2 ini tadi itu direduksi lagi dengan bantuan oleh gas sintesa dan larutan Benifeld dalam adsorber berupa lapisan unggun sebagai berikut. Hasil dari CO removal ini yang mengandung gas CO dan CO2 ini tadi, nah itu dialirkan ke metanasi, kemudian diproses ke metanator untuk diubah menjadi gas metana. Pada tahap ini itu terjadi reaksi seperti berikut ini. Nah, setelah dari metanasi tadi, kita menuju ke sintesa amonia. Pada tahap ini terjadi konverter amonia, di mana mereaksikan N2 dan H2 itu untuk membentuk amonia itu sendiri, di mana reaksi yang diperoleh dari sintesa amonia ini adalah sebagai berikut. Setelah melalui sintesa amonia itu tadi, maka itu dihasilkan cairan amonia. Kemudian dialirkan ke refrigeration untuk dilakukan pendinginan, serta dilakukan pemurnian cairan amonia itu sendiri dari H2, N2, CO, CO2. Nah, setelah dingin amonia cair ini tadi, maka akan keluar hasil akhir dari tahap-tahap industri pembuatan amonia itu sendiri, yaitu hasilnya amonia cair. Berikut saya tampilkan gambar bagan secara singkat serta peran masing-masing tahap industri pembuatan amonia yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, di sini saya menampilkan tahap-tahap industri pembuatan amonia itu sendiri secara lengkap, di mana ada desulfurisasi itu sendiri tadi, itu fungsinya itu untuk menghilangkan sulfur gas alam. Nah, kemudian ada reformer. Di situ ada dua, primary reformer dan secondary reformer. Tujuannya itu sama, itu pembentukan atau sintesa gas hidrogen H2. Kemudian ada CO converter. Nah, CO converter ini atau shift converter ini fungsinya untuk mengubah gas CO menjadi CO2.
Kemudian ada juga CO removal. Nah, di sini terjadi dua tahap juga, yaitu absorber dan stripper, dimana fungsinya itu secara umum yang pertama menyerap gas CO dengan larutan Benefield untuk memisahkan dari gas sintesa. Yang kedua, melepas gas CO dari larutan penyerap. Nah, setelah dari situ dia menuju ke sintesa amonia. Nah, di situ tempat terjadinya pembentukan produk amonia. Nah, setelah dari amonia sintesa ini itu menuju ke refrigeration. Refrigeration ini berfungsi untuk mendinginkan suhunya sesuai kebutuhan yang kita butuhkan. Setelah dari refrigeration, maka dihasilkan amonia cair dengan suhu yang sesuai apa yang kita butuhkan.